Kami bersyukur Tuhan malam hari ini oleh karena anugerah Tuhan kami bisa bersama-sama untuk akan beribadah di tempat ini, mendengar firman Tuhan, bahkan berdoa. Kami percaya Tuhan segala sesuatu Tuhan sudah rancangkan, sudah atur, dan semua mendatangkan kebaikan bagi kami orang-orang yang mengasihi Tuhan, bagi orang-orang yang rindu berjumpa dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Saat sebentar kami akan mendengar firman-Mu, biarlah hati kami, pikiran kami Tuhan tertuju kepada firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Horas Bejua. Apa kabar Bapak Ibu? Puji Tuhan ya. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih ya, bersyukur kalau kita berjumpa lagi di Los ini ya. Sekitar beberapa tahun yang lalu kita ada acara KKR di tempat ini juga ya. Mungkin sudah berapa tahun? 2 tahun yang lalu ya. 2 tahun yang lalu kita kumpul di tempat ini ya. Dan waktu itu menghadap ke sana ya, cukup ramai. Tapi hari ini mungkin karena hujan, tidak apa-apa ya. Bagi Tuhan satu jiwa pun berharga. Haleluya ya. Saudara berharga di mata Tuhan. Bilang kiri kanan, kau sangat disayang Tuhan kau. Bilang Tuhan sayang kali sama kau, bilang. Haleluya ya. Tidak ada manusia di dunia ini yang tidak disayang oleh Tuhan. Tuhan menciptakan kita dari biji, seperti biji matang, diciptakan dari hatinya. Firman Tuhan katakan bahkan sebelum dunia dijadikan, kita sudah ada di dalam pikiran Tuhan. Segala rancangan Tuhan adalah rancangan yang damai sejahtera, penuh dengan pengharapan dan rancangan yang baik. Haleluya. Dan Tuhan malam ini juga punya rancangan yang baik untuk kita ya. Kita bersyukur, kita rindu supaya Tuhan terus ya, memberkati hidup kita. Tuhan punya banyak janji-janji bagi kita ya. Setiap hari kita bangun, Tuhan punya rencana yang indah dalam hidup kita. Ketika kita bangun pagi hari, Tuhan mau memberikan kesehatan yang baru. Amin. Tuhan mau memberikan sukacita yang baru. Amin. Ya, rumah tangga yang selama ini suka bertengkar, kalau kita bangun pagi hari dan bersyukur kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, Tuhan bisa pulihkan. Orang yang sakit tadi malam, pagi-pagi kalau dia berseru kepada Tuhan, dia boleh disembuhkan Tuhan. Minggu yang lalu saya pulang dari Jakarta ya. Waktu itu saya dapat kabar anak saya demam, panas. Kemudian saya juga dengar ada pekerja kami demam tinggi, masuk ke ICU. Apa yang bisa saya lakukan? Saya jauh di Jakarta. Saya bilang, saya segera masuk ke dalam kamar, saya berlutut, Tuhan, aku percaya
Tuhan Yesus Engkau berkuasa. Dan waktu saya berlutut, saya berdoa menyembah Tuhan, kemudian beberapa waktu kemudian kami dapat kabar, oh sudah turun panas, ya sudah mulai normal, kata pengerja. Anak saya pun saya dengar dari ibu mertua saya, sudah mau makan dia, padahal beberapa hari nggak mau makan. Saudara, Tuhan itu hanya doa. Yesus itu Yesus yang berkuasa. Haleluya. Dia yang menciptakan seluruh dunia ini. Dia yang atur semua. Tapi kadang Tuhan izinkan di dalam hidup kita ini masalah, sakit penyakit, ya, penderitaan. Supaya apa? Supaya kita berseru kepada Tuhan, mencari Tuhan. Kadang kita bertanya sama Tuhan, Tuhan kenapa kau bikin begini? Kalau kita hanya berdoa seperti itu, Tuhan tidak menjawab doa-doa kita. Karena Tuhan mau melihat ada iman. Amin. Iman itu artinya kita percaya bahwa Tuhan Yesus itu berkuasa. Kita harus mencari di dalam firman Tuhan ini apa yang jadi janji Tuhan bagi kita. Dan kalau kita dapat janji Tuhan di dalam firman Tuhan ini, kemudian kita berdoa, kita berkata, sesuai dengan janji-Mu, aku percaya Engkau akan menyembuhkan aku dari sakitku. Haleluya. Dan kita pasti sembuh. 3 tahun yang lalu, tiba-tiba saya sakit dan tidak sembuh-sembuh. 4 bulan saya tidak bisa bangun dari tempat tidur. Sudah 25 kilo berat badanku berkurang sampai tinggal tengkorak. Ibu mertua saya sudah pasrah kepada Tuhan. Istri saya sudah pasrah kepada Tuhan. Saya dibawa ke rumah sakit di Medan yang paling bagus. Dia tidak bisa temukan penyakitnya. Istri saya sudah berserah kepada Tuhan. Saya juga sudah berserah sama Tuhan. Tenang Tuhan, kalau memang Tuhan sudah mau panggil aku Tuhan. Terima kasih, sudah 20 tahun aku melayani Tuhan. Aku siap Tuhan, karena aku tahu Yesus penebusku. Dia sudah mati bagi dosa-dosaku, dan aku akan masuk surga kalaupun aku mati hari ini. Haleluya. Saudara berani berdoa seperti itu? Kalau malam ini Tuhan panggil, tanya kiri kanan, sudah siap mati malam ini? Kalau belum siap mati berarti belum sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus. Kalau orang yang cinta sama Tuhan Yesus, dia rindu bertemu Tuhan Yesus cepat-cepat. Haleluya. Tanya kiri kanan, sudah mau cepat-cepat ketemu Tuhan Yesus? Jangan dulu, anakku masih kecil. Berarti dia lebih cinta sama anaknya dan suaminya daripada Tuhan Yesus. Tanya dulu istri-istri atau suami-suami, mana kau lebih cinta, aku atau Tuhan Yesus? Hah? Tanya dulu, suami istri, tanya dulu kawan-kawannya, mana kau lebih cinta, Tuhan Yesus atau aku? Bilang, tanya dulu. Hah? Tanya suaminya. Kalau saudara, firman Tuhan kata, kalau engkau lebih mengasihi suamimu, anakmu, orang tuamu lebih dari aku, kata Tuhan Yesus, engkau tidak layak ikut aku, kata Tuhan Yesus. Hati-hati. Saudara yang sudah pergi ke gereja, tapi kalau engkau lebih cinta dengan anakmu, engkau tidak layak ikut Tuhan Yesus. Kenapa gak datang hari Minggu tadi? Oh, anakku panas, anakku sakit gigi, oh, suamiku sakit, oh, aku demam, oh, sakit gigi, oh. Berarti saudara gak cinta Tuhan Yesus. Orang yang cinta Tuhan Yesus, dia selalu rindu dekat dengan Tuhan. Amin. Anakku masih kecil, oh, bawa anakmu ke gereja, bawa anakmu malam-malam ibadah, pakai selimut yang tebal-tebal, pakai payung, berangkat. Kalau engkau cinta Tuhan Yesus. Masih punya banyak alasan untuk tidak datang beribadah, untuk tidak berdoa, berarti saudara tidak cinta Tuhan Yesus. Oh, hari pajak, oh, pas pula turun pula coklat kami, apa di sini dijual? Karet kami, oh, lagi jual karet, oh, mahal pula, oh. Saudara tidak cinta Tuhan Yesus. Itu sebabnya saudara, Tuhan Yesus tidak bisa membuat mujizat dalam hidupmu.
Karena Tuhan melihat hati kita. Kalau kau lebih cinta pada dunia ini, kau lebih cinta kepada manusia, kalau kau lebih cinta pada harta dunia ini, kau tidak layak itu Tuhan Yesus. Tapi kalau saudara cinta Tuhan Yesus, Tuhan Yesus akan mendengar doa-doa. Amin. Amin. Kalau kau cinta Tuhan Yesus, Tuhan bisa bikin mujizat dalam hidupmu. Ada wanita 12 tahun pendarahan. Tahun pertama dia pendarahan, suaminya bawa ke rumah sakit, bawa puskesmas, gak sembuh-sembuh. Dia bawa ke Adamali, gak sembuh-sembuh. Dia bawa ke dukun, gak sembuh. Tahun kedua suaminya bilang, kalau begini kerjaku terus, udahlah tinggalkan aja, dia kawin aja sama anak gadis yang lain. Anak-anaknya pun sudah bosan. Dia tinggalkan mamanya, mereka pergi. Akhirnya wanita itu sendirian. 12 tahun dia pendarahan, 12 tahun tidak ada lagi yang merawat dia. Orang sudah tidak peduli dengan dia. Dia juga sudah tidak berdaya, hanya di tempat tidur tiap hari di tempat tidur. Dia bilang, aku mati aja lah aku, gak ada lagi gunanya hidupku di sini. Dia sudah putus harapan karena sudah 12 tahun. Hartanya sudah habis dijual gara-gara berobat. Suaminya, anaknya sudah pergi. Tapi satu hari, ibu itu dengar orang bicara dekat rumah. Eda, nggak kau dengarnya itu? Ada Tuhan Yesus lagi lewat di kota kita. Iya, Tuhan Yesus yang sembuhkan orang sakit itu. Iya, Tuhan Yesus yang bangkitkan orang mati. Iya. Kau dengar, Eda? Ada orang sudah 36 tahun di tepi kolam Bethesda dia, tak sembuh-sembuh dia. Waktu dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, dia sembuh. Ibu itu di kamar, 36 tahun, aku masih 12 tahun, berarti aku bisa sembuh, katanya. Dia dengar nama Yesus, dia dengar kesaksian. Dia bilang, kalau begitu aku harus jumpa sama Tuhan Yesus. Tapi waktu dia mau bangun, badannya sakit semua. Tapi karena imannya sudah ada, dia bilang, aku tidak peduli badanku sakit, aku tidak peduli anak-anakku tidak peduli, aku tidak peduli suamiku tinggalkan aku, tapi hari ini aku mau jumpa Tuhan Yesus, aku mau disembuhkan. Dan dia mulai bergerak, turun dari tempat tidur, jatuh. Tapi aku harus jumpa Tuhan Yesus. Kalau aku jumpa Tuhan Yesus, asal ku pegang saja nanti jubahnya, bajunya, pasti aku sembuh. Itulah iman. Dia belum berjumpa dengan Tuhan Yesus, dia belum sembuh, tapi dia sudah percaya Yesus bisa menyembuhkan dia. Dia mulai berjalan, tapi dia jatuh karena sudah 12 tahun. Badannya kurus kering, tapi dia tidak peduli. Waktu dia jatuh, dia mulai merangkak. Dia coba bangun lagi, dia pegang pintu. Dia jalan keluar rumah. Orang-orang lihat, Mama si Ucok mau keluar. Ya mau matinya dia itu udah kurus kering kayak mayat. Udah gak bisa sembuh lagi dia kau, kata dia tidak peduli. Karena dia sudah percaya, dia punya iman Yesus bisa menyembuhkan. Dia jalan keluar rumah. Kadang-kadang dia jatuh, tapi dia bangkit lagi. Kadang-kadang dia merangkak. Dia tidak peduli, asal aku jumpa dengan Tuhan Yesus. Tapi waktu dia mau jumpa Tuhan Yesus, dia lihat ribuan orang di situ. Gimana aku bisa sampai ke Tuhan Yesus? Tapi dia tidak peduli. Dia sudah punya iman. Dia tidak peduli rasa sakitnya. Dia tidak peduli omongan orang lain. Kadang saudara baru disuruh sungguh-sungguh ikut Tuhan. Dia bilang, Bapak siapa namanya? Bapak Zela, yang rajin kalinya kau lihat ke gereja, mau jadi pendeta, nggak kau udah malu ya. Aku udah nggak kerja wanita. Tapi wanita itu tidak peduli. Mau orang bilang, sana kau. Dia tidak peduli. Dia merangkak dari bawah. Ada ribuan orang, dia mau masuk di dorong orang, dia lepas jatuh lagi. Tapi dia tidak, asal aku pegang aja jubah Yesus itu. Dia mulai merangkak. Kadang ditendang orang, dia tidak peduli. Dia merangkak. Sampai dia lihat jubah Yesus. Dia bilang, sedikit lagi, aku harus maju. Dan sampai di depan, di dekat Yesus, dia pegang jubahnya.
listrik, mengalir aliran kuasa Tuhan di dalam tubuhnya. Dan tiba-tiba dia merasakan kekuatan. Kok aku bisa berdiri? Kok aku kuat? Aku bisa jalan. Aku bisa lari. Haleluya, haleluya, aku sembuh. Dan Yesus tanya, siapa itu? Saudara, dengar. Yang saudara butuhkan adalah iman. Amin. Percaya. Yesus itu berkuasa. Amin. Apapun masalah saudara. Saya 4 bulan di tempat tidur. Saya bilang, Tuhan, mati saja. Tapi kalau kau mau sembuhkan aku janji Tuhan, aku akan sungguh-sungguh melayani Tuhan lebih lagi. Aku akan lebih sungguh-sungguh lagi berdoa Tuhan. Dan tiba-tiba Tuhan sembuhkan aku. Bangkit dari tempat tidur. Saudara, Tuhan bisa melakukan mujizat dalam hidup. Haleluya. Asal kau percaya. Malam ini saya tanya, atau malam ini Tuhan kalau datang di sini, apakah ada iman di dalam hatimu? Ada iman di hatimu ini? Percaya bahwa Yesus bisa sembuhkan? Amin. Amin. Asal saja nanti aku berdoa, didoakan siapapun, aku percaya Yesus sembuhkan aku. Haleluya. Beberapa tahun yang lalu kami pergi ke KM, satu desa. Di desa itu, saudaraku, yang datang lebih sedikit dari sini. Paling 15 orang yang datang. Dan waktu ditanya, siapa yang mau mendapat mujizat kesembuhan? Aku ke depan. Ada beberapa orang maju ke depan, mungkin 7-8 orang. Ada nenek-nenek satu-satu. Satu orang bawa tongkat, dia bungkuk begini. Saya tanya, nenek, sudah berapa tahun kau pakai tongkat? Sudah 2 tahun, pendeta. Mereka sudah bungkuk pakai tongkat kemana-mana. Kau percaya Yesus bisa sembuhkan engkau? Dia bilang, saya percaya, pendeta. Sekarang berdoa. Dan waktu kami berdoa. Dan saya sekarang bilang, lepaskan tongkatmu. Dia lepaskan tongkat. Sekarang jalan, dia jalan. Sekarang lari, dia lari. Dan sejak hari itu, saudaraku, dia sudah tinggalkan tongkatnya. Orang-orang kampung semua kaget. Sudah 2 tahun bungkuk dan pakai tongkat, tapi sekarang berjalan tanpa tongkat. Karena Yesus bisa melakukan mujizat apa saja, asal ada iman di hatimu. Haleluya, haleluya. Malam ini ada iman di hatimu. Percaya bahwa Yesus itu hidup, Yesus itu berkuasa. Tetapi firman Tuhan katakan, kadang ada sesuatu yang menghalangi kita. Kadang bukannya Tuhan tidak mau tolong kita, atau kadang bukannya kita tidak percaya Tuhan Yesus itu, tapi kadang ada dosa yang menghalangi di dalam hidup kita. Ada dosa-dosa yang saudara simpan di dalam hidup. Itulah yang menghalangi Tuhan buat mujizat dalam hidup. Dosa apa saja? Dosa itu adalah melanggar firman Tuhan, tidak taat pada firman. Dosa itu ada 3. Ada berapa? Ada berapa? Ada 3. Yang pertama, dosa perbuatan. Firman Tuhan katakan, jangan membunuh. Apakah saudara pernah membunuh? Tanya dulu dia, pernah membunuh? Saya lihat muka bapak sembiring ini, pasti sudah pernah membunuh. Inang, buru apa? Buru tebu. Nanti buru tebu. Pernah bunuh jelma? Pasti pernah. Arah ayam ikutan. Pasti lebih dari 1. Semua di sini pasti pernah membunuh orang. Nah, kita lihat dalam firman Tuhan ya. 1 Yohanes 3 ayat 15 berkata, ya, bukan saya yang bilang, tapi firman Tuhan katakan,
Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Siapa di sini yang pernah membenci orang lain? Angkat tangan. Edana, Simatuana, Itona, Seninana, sebelah rumahna, Pertuana, Penditana. Permenna. Hari Natal yang lalu, saudaraku, saya melayani ke Pangkalan Kerinci di Pekanbaru. Saya pelayanan kan, terus ada mama-mama datang. Dia bilang, pendeta, aku mau bersaksi. Kenapa? Saya bilang, iya, tadi aku datang ibadah pertama. Aku dengar nanti katanya malam pendeta tadi akan datang. Terus aku pikir, aku sudah gereja, ngapain aku lagi datang ke gereja? Jadi dia tidak mau ke gereja, ibadah malam. Tapi waktu di rumah, sudah mau ibadah malam, Roh Kudus lalu bicara di hati saya. Saya tidak bisa tenang, saya gelisah. Akhirnya saya bilang, iya Tuhan, aku mau ke gereja. Dan dia pergi ke gereja. Dan waktu itu saya khotbah tentang pengampunan. Dan waktu selesai khotbah, saya tanya, siapa di sini yang sakit hati maju ke depan? Siapa yang benci seseorang maju ke depan? Dan aku maju, pendeta. Tahu pendeta, sudah dua bulan kepalaku sakit terus, pendeta. Sakit terus. Kenapa sakit kepalamu? Ini aku bilang, karena aku benci kali sama si mentuamu, katanya. Kenapa rupanya kau benci? Aku bilang, karena dia marah-marah sama aku. Dia tuduh aku gak sayang sama dia. Dia tuduh aku gak peduli sama dia. Sakit kali hatiku, pendeta. Aku sudah putuskan Natal ini, di tahun baru gak pulang aku ke kampung. Karena si mentua bikin aku sakit hati. Tapi 2 bulan sakit kepala aku, gak tenang aku. Badanku semua sakit. Tapi waktu pendeta bilang tadi harus mengampuni, aku datang ke depan. Aku didoakan dan aku bilang, Tuhan Yesus ampuni aku. Aku membenci si mentua aku. Ampuni aku Tuhan Yesus. Dan tiba-tiba semua sakitku hilang, pendeta. Dan sekarang aku sudah tenang, kata. Kalau saudara membenci seseorang, Tuhan tidak bisa bermujizat. Kalau kau mau sembuh, kau mau ada mujizat, berdamai dengan orang yang sakit hati. Amin. Amin. Iya, tapi pendeta sakit kali hatiku, pendeta. Sakit kali, kata mama-mama, ya kan? Saking sakitnya, ya kan? Tapi kalau kau sakit hati, kau bisa kau nggak bisa sembuh, nanti ku lakukan jika mau. Jadi gimana caranya? Datangin dia, sini, sana kelakon sini. Redamilah kita sini, redamilah kita. Itu lain, salah doa lain. Masalahnya orang Batak ini susah sekali bilang maaf ya. Aku ada kawanku orang Batak, katanya di bahasa Batak tak ada kata maaf, betul ini? Coba dulu, apa maaf bahasa Batak? Tak ada katanya. Nah kan, bahasa Indonesia itu. Kalau bahasa Batak asli tak ada maaf. Itulah susahnya kita orang Batak ini mau bilang maaf. Tapi gak apa-apa. Paling gak kata inang ini, salah doa orang. Salah doa itu. Amin. Ada di kampung kami susu. Dia pertua GPKP. Dia kawanku satu sekolah. Dia bilang, pendeta, aku mau cerita. Kenapa rupanya aku bilang. Dia bilang, tahu aku sudah mau mati bulan yang lalu. Memang saya lihat badannya kurus kering. Saya tanya, kenapa kau? Rupanya dia bertengkar sama silingnya. Gara-gara bagi harta. Siling itu kejar dia pakai parang, dia sakit hati. Terus waktu dia sudah di tempat tidur begini, dia bilang, Tuhan Yesus, aku sudah pasrah. Ampuni aku. Kalau Tuhan mau panggil aku. Supaya aku masuk surga. Kata Tuhan apa dalam hatinya? Kau tak maksud surga.
karena kau pembunuh. Tadi firman Tuhan bilang, siapa yang membenci saudaranya, dalam kurung edanya, sematuanya, parmainya, sebelah rumahnya, dia seorang pembunuh. Dan firman Tuhan katakan selanjutnya, siapa yang membenci seseorang itu, siapa yang menjadi pembunuh, dia tidak punya hidup yang kekal dalam dirinya. Tidak bisa masuk surga. Gak peduli kau sintua, gak peduli kau pandita, ini pendeta. Kalau aku tidak mengampuni orang yang bersalah, aku tak masuk surga. Karena surga itu penuh damai. Haleluya. Yang tak mau berdamai tak masuk surga. Katakan kiri kan, yang tak mau berdamai tak masuk surga. Iya, tapi aku dulu yang kasih tanah buat gereja di kampung kami, tak peduli. Tiap minggu aku singer di gereja, tak peduli. Kalau tak mengampuni tak masuk surga. Tuhan tak bisa buat mujizat dalam hidup kita. Kalau Yesus sudah mengampuni dosa-dosamu, dosa-dosa kita yang begitu banyak sudah ditebus Yesus di kayu salib. Kita, apa kata Tuhan Yesus? Ampuni orang yang bersalah kepada, berdamai. Saya melihat banyak orang Batak ini, orang Karo, orang Batak Tapanuli, orang Simalungun, banyak kali banyak sakit hati di sini. Makanya saya takut nanti banyak orang Batak tak masuk surga. Karena banyak yang sakit hati. Tanya kiri kanan, masih ada orang yang kau sakit hati? Berdamai dengan orang itu. Istri-istri masih sakit hati sama suami? Pendeta, hari lama dan aku mau dekat, kamu kutandingkan. Tidak boleh Ina. Ampuni suamimu, amin. Berapa kali pendeta tiap hari bikin sakit hati? Tiap hari ampuni, haleluya. Ya, gimana doanya? Tuhan jamah hatinya. Dia tidak tahu apa yang dia perbuat, Tuhan. Haleluya. Kalau Tuhan tidak ubahkan hatinya, angkat saja dia, Tuhan. Biar bebas aku dari masalah. Ya kan? Kan ada mama-mama gitu kan, malam-malam suaminya lagi tidur. Dia bilang begini, Tuhan Yesus, angkat semua masalah suamiku dalam nama Yesus. Hilang istrinya. Ternyata masalah suaminya selama ini istrinya. Ya. Harus berdamai, amin. Sudah berdamai dengan itu Parmai, Simatua, tetangga sebelah rumah? Kalau belum, besok masak ikan mas asap yang besar itu kan, beli di sini. Ada di sini tambak, nah, beli. Ada Pak Sepir kan ada tambak, nah, beli sama Pak Sepir. Yang masak 2 kilo, 3 kilo, 4 kilo, 5 kilo, ya kan? Masak enak-enak, bawa ke tetanggamu yang kau sakit hati itu. Oh iya, dari mana tak masuk surga? Dari mana tak ada mujizat? Ketok dia. Siapa itu? Mak Sianu, ini aku. Mau apa kau? Enggak, ini bawa ikan. Hah? Ikan? Kenapa boleh itu? Yang kau racuninya itu? Enggak. Kemarin aku dengar khotbah, katanya suruh berdamai. Salah aku. Eda. Ya. Berdamailah kita. Tak masuk surga kita nanti, Eda. Oh gitu ya, Eda. Oh Eda, udah lama ya kau ketemu, Eda. Aku pun mau berdamainya. Cuma Eda, inilah Eda ya. Ya udah makanlah kalian ketawa-ketawa. Supaya nanti masuk surga. Haleluya. Gimana kalau udah membawa ikan mas pun tak mau dia berdamai? Tak apa-apa. Dia tak masuk surga, kau masuk surga. Haleluya. Orang yang mau berdamai akan masuk surga. Yang tak mau berdamai tak akan masuk surga. Tak bisa dijamah Tuhan, tak bisa ditolong Tuhan. Karena dosa menghalangi mujizat Tuhan, kuasa Tuhan. Haleluya. Haleluya. Apalagi dosa di dalam hidup kita? Jangan membunuh. Ya kan? Jangan mencuri. Masih mau mencuri? Coba dulu pulang dari ladang, lihat di kebun orang lain, gak apa-apa gitu. Jangan mencuri.
Jangan berzina. Kalau berzina tak masuk surga. Semua berzina tak masuk surga, kata firman Tuhan. Tapi Tuhan Yesus bilang, kalau engkau lihat wanita yang bukan istrimu dan engkau menginginkannya, engkau sudah sama dengan berzina. Bapak-bapak, woi bapak-bapak, masih bangun ya? Hati-hati, jaga mata. Padahal istrinya di sini begitu. Cantik kali anak gadis begitu, cantik kali, seksi kali, sudah sama dengan berzina. Dengar bapak-bapak, ya, jangan iri dengan harta orang lain. Masih suka iri? Samanya dulu kami di kampung ini merintis di sini, tapi dia kok sudah pakai mobil, rumahnya sudah besar. Iri tak bisa dijamah Tuhan. Kita harus bersyukur dengan apa yang kita miliki. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Semua yang Tuhan berikan, terima kasih. Kalau makan tahu tempe, daun ubi, haleluya, amin. Tak mesti makan daging. Makan daging bikin kolesterol, tensi. Makan daun ubi, bayam, bikin sehat, haleluya. Bersyukur kepada Tuhan. Jangan ada dosa di sini. Jangan berbohong, jangan berzina, jangan membenci orang lain. Minta ampun sama Tuhan Yesus. Tuhan, kalau ada pendosa-dosa, ada masa lalu kita, minta ampun sama Tuhan. Karena Tuhan Yesus datang ke dunia untuk mengampuni dosa kita. Nama Yesus itu artinya Dia yang melepaskan kita dari dosa-dosa kita. Kalaupun ada dosa-dosa kita, akui semua di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan mengampuni dosa-dosa kita. Haleluya. Haleluya. Dan kalau Tuhan sudah ampuni kita, maka Tuhan bisa menjamah hidup kita. Tuhan bisa bikin mujizat dalam hidup kita. Tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Keluargamu, suami istri yang suka bertengkar, Tuhan bisa buat keluargamu penuh dengan damai sejahtera. Haleluya. Anak-anakmu yang nakal, anak-anakmu yang main judi, kena narkoba, Tuhan bisa ubahkan hidupnya. Di sini ada saya bawa ini. Ada mana? Bang Anes ini. Sudah 2 orang dia bunuh. Dia dulu pengedar narkoba. Tapi waktu dia datang pada Tuhan Yesus, hidupnya diubahkan. Sekarang dia melayani Tuhan. Dia cari jiwa untuk Tuhan. Anakmu yang kena narkoba hari ini mungkin jadi penjual narkoba sekalipun, tukang judi. Kalau kau datang pada Tuhan Yesus, berdoa, percaya Tuhan, aku percaya anakku bisa dipulihkan. Tuhan bisa pulihkan. Karena kalau kita sudah bersama dengan Tuhan Yesus, doa-doa kita itu sangat besar kuasanya, kata firman Tuhan. Amin. Banyak orang Kristen sudah rajin ke gereja tapi tak berdoa. Saya mau kasih saran malam ini, semua anak-anak Tuhan di sini, ya, jemaat-jemaat, apalagi di jemaat si Pinggan, jemaat Gunung Meriah, ya, kalian harus banyak berdoa supaya Tuhan buat mujizat banyak, mulai dari ujung sana Gunung Semeru sampai ke mana itu, Tarian Bangun Purba, sampai ke Tangga Batu sana, Gunung Meriah, gunung-gunung di sini semua akan dimenangkan untuk Tuhan. Haleluya. Tapi Tuhan butuh orang-orang yang berdoa, yang punya iman. Setiap pagi bangun jam 5 pagi, berlutut di kaki Tuhan, menyembah Tuhan, baca firman Tuhan, mulai doakan daerah-daerah, kampung-kampung di sini semua. Saudara yang punya harta, bantu pekerjaan Tuhan. Saudara diberkati Tuhan untuk melayani Tuhan lewat hartamu. Aku gak punya harta, pendeta, gimana? Saudara punya tenaga, ikut bantu hamba-hamba Tuhan di sini. Ayo Om, kami dukung Om. Tapi aku udah tua Om, hartaku tak ada, tenagaku sudah tidak ada. Bantu dengan doa-doa. Tapi aku bisa berdoa setiap pagi Om. Yang lansia-lansia di sini, yang udah berambut putih, saudara jadi pendoa syafaat di rumah. Setiap pagi bangun pagi, doakan hamba-hamba Tuhan, doakan pekerjaan Tuhan, doakan supaya ada lawatan Tuhan terjadi di daerah ini, kecamatan ini, saudaraku, dan kecamatan yang lain. Kenapa? Memang kalau untuk masuk surga, saudaraku, kita cukup percaya pada Tuhan Yesus yang sudah mati bagi kita. Memang. Tapi saya mau kasih tahu malam ini, kita tidak cukup hanya masuk surga. Kalau saudara cuma masuk surga tapi tidak bawa apa-apa, rugi besar.
Karena nanti waktu kita masuk surga, Tuhan juga sediakan harta, Tuhan sediakan mahkota, Tuhan sediakan berkat-berkat yang jauh lebih indah. Tapi itu semua bisa kita dapat kalau kita melayani Tuhan selama hidup di dunia ini. Ada orang Kristen nanti masuk surga hanya pakai baju seperti ini saja, kata 1 Korintus. Seperti keluar dari api. Dia nggak bawa apa-apa. Seperti penjahat di sebelah Yesus. Memang dia masuk surga, tapi dia tidak punya harta di surga. Tapi ada orang yang sungguh-sungguh melayani dengan hartanya, dengan tenaganya, dengan doanya. Dia dapat mahkota, dia dapat tempat yang dekat dengan Tuhan, dia dapat janji yang penuh dari Tuhan. Wow, indah sekali. Dan dengan saya tidak mau masuk surga, tapi di sana saya tidak punya apa-apa. Saya mau saya lebih kaya di surga daripada di bumi ini. Saya mau tanya sama saudara, nanti saudara lebih kaya di mana? Di dunia atau di surga? Amin. Kalau kita melayani Tuhan, kalau kita berdoa untuk Tuhan, kalau kita membawa harta kita untuk Tuhan. Tapi kalau kita hanya yang penting jadi anggota jemaat gereja, saudara nggak bawa apa-apa di surga. Saya lebih suka kaya di surga daripada dunia. Gak apa-apa di surga, di dunia ini harta saya habis, tenaga saya habis. Saya berdoa terus untuk Tuhan supaya nanti harta saya, mahkota saya besar, saya dekat dengan Tuhan Yesus. Akan banyak orang nanti, khususnya orang karo, saya pikir ya, karena banyak orang karo pelit. Orang karo, mahkotanya kecil-kecil, mungkin tak ada mahkotanya. Kenapa? Orang karo ini kan pelit, di kampung sana kan? Bukan di sini, bukan di sini. Di sini nggak ada, bilang kita di sini nggak ada. Nggak ada yang ngaku. Orang karo itu belum kenal Tuhan Yesus. Untuk yang dia sembah aja pun dia kasih belum sembah. Dan ini kuras purna. Isam sebata bukan cep-cep na kataman. Dan ini. Makanya waktu bertobat datang ke gereja, persembahannya yang paling kecil selalu di dompetnya gini. 100.000 balik. Masih biru 50.000 balik. Masih 10.000, 20.000 balik. 2.000 cocok opas. Harusnya anak-anak Tuhan, aku mau menabur supaya nanti aku punya harta besar di surga. Amin. Siapa yang menabur di dunia ini untuk pekerjaan Tuhan, untuk jiwa-jiwa, untuk orang-orang miskin, dia akan terima 100 kali lipat, kata Tuhan. Dan saya mau lebih kaya di surga daripada dunia, karena harta di dunia ini akan kita tinggalkan, akan lenyap. Tapi harta yang kita simpan di surga, kita terima 100 kali lipat. Haleluya. Bersama Yesus, saudara, di dunia ini kita bisa melihat mujizat Tuhan yang luar biasa. Dan di surga juga kita menerima mahkota yang mulia. Malam ini saya tidak terpanjang, kita akan berdoa khusus bagi saudara-saudara yang masih membutuhkan dukungan doa, yang sakit Tuhan akan jamah. Amin. Tadi malam kami di Tangga Batu, kami tanya siapa yang mau disembuhkan, maju. Ada sekitar 10 orang, hampir semua disembuhkan. Haleluya. Malam ini juga Tuhan pasti bekerja supaya saudara menyerahkan hidupmu untuk Tuhan Yesus, melayani Tuhan. Amin. Inang sakit, kalau sembuh nanti Inang mau melayani Tuhan. Amin. Sungguh-sungguh Tuhan. Hidup kita hanya sementara. Nandai Bapak, selama geluh indah kencang asuh kita banci melayani Tuhan. Lagi di luar kata itu, ulang dari tungi ke belakang kata, jangan berkata. Aku naik bus perusahaan nasi pada ibu ke Inggris, rumah kulit Jakarta, aku tadi pikir Bapak kita dungi ini tadi pikir sorga dan gua sedangkan erdasnya kekal dungi dan entis lagi mana anakku man kepung ukurlah diri, pikirkan diri. Jangan nanti kau tinggalkan sama anak cucumu banyak, tapi tak ada hartamu di sana. Karena kita akan sendiri-sendiri berdiri di hadapan Tuhan. Kita akan bertanggung jawab kepada Tuhan. Kita katakan, Yesus Tuhan, mulia namamu. Dia sanggup memulihkan hidup kita. Apa saja.
Yang tadinya mungkin sakit, Tuhan sembuh. Yang beban berat, Tuhan akan lega. Yang sedih, Tuhan akan hiburkan. Yang tadinya kau ikut Tuhan hanya sekadarnya saja, hanya biasa-biasa, Tuhan bisa pulihkan hatimu menjadi semangat ikut Tuhan, antusias melayani Tuhan. Tapi kalau ada dosa dalam hatimu, dalam hidupmu, ampuni, minta ampun sama Tuhan. Kalau kau masih benci dengan seseorang, belum bisa mengampuni, hari ini kita ampun sama Tuhan. Ya Tuhan, aku mau mengampuni orang yang aku benci. Aku mau berdamai dengan Tuhan. Kalau ada dosa-dosa yang lain, kau pernah datang ke dukun-dukun, berkuasa dengan kuasa kegelapan, minta ampun, tinggalkan, lepaskan itu dalam nama Yesus. Aku mau tinggalkan Tuhan. Malam ini Tuhan akan kerjakan. Yesus Tuhan, mulialah nama-Mu. Yesus Allahku bersama-sama, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasanya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, Yesus berkuasa. Dia mati bagi dosa-dosa kita. Akui semua dosamu. Minta ampun dengan dosa-dosamu. Dan terima mujizat malam ini. Terima kesembuhan malam ini. Dengan iman, Yesus sanggup pulihkan apa saja. Berubah, Dia sanggup. Yesus sanggup membuka perkara yang besar. Dia sanggup. Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Malam ini saya mau tanya. Yesus juga selalu tanya, apakah engkau mau disembuhkan? Apa yang engkau mau aku lakukan, kata Tuhan Yesus malam ini. Kalau engkau mau sesuatu, hari ini katakan kepada Tuhan Yesus. Yesus tanya, apa yang engkau mau aku lakukan dalam hidupku? Oh Tuhan, aku mau sembuh. Oh Tuhan, aku mau dipulihkan keluargaku. Oh Tuhan, anak-anakku supaya bertobat. Oh Tuhan, apa saja, datang pada Tuhan Yesus. Minta pada Tuhan Yesus. Mintalah maka akan diberikan. Mari bangkit berdiri. Kita berdiri di hadapan Tuhan. Ada Tuhan Yesus. Kalau ada saudara yang mau malam ini didoakan, taruh tangan di dalam. Tuhan tahu hatimu. Kalau kau mau sembuh, taruh tangan di dalam. Kalau kau mau diampuni dosamu, masa lalumu, taruh tangan di dalam. Oh Tuhan, kalau ada yang masih kau benci, tidak bisa ampuni orang itu, taruh tangan di dalammu, supaya Tuhan bisa berikan damai. Apa saja yang kau rindukan, taruh tangan di dalammu. Dia sanggup, Dia sanggup. Haleluya. Oh haleluya. Sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia, ya Tuhan, Kau melihat tangan-tanganmu dijamah Tuhan. Orang-orang yang rindu melihat mujizat Tuhan di dalam hidup mereka. Dia sanggup memulihkan. Saudaraku, waktu wanita pendarahan itu disembuhkan Tuhan, dia datang menjamah jubah Tuhan Yesus. Kau harus datang dengan iman. Kalau kau mau dipulihkan Tuhan, kau harus datang pada Tuhan Yesus. Kau harus datang jamah.
Tuhan, hatimu diubahkan. Saya undang saudara maju ke depan. Seperti engkau berjumpa dengan Yesus di depan ini. Supaya engkau punya iman. Tunjukkan imanmu kepada Tuhan. Ya Tuhan, aku percaya, datang ke depan ini. Jangan takut, jangan malu. Tuhan melihat imanmu. Bukan manusia yang menyembuhkan kita, tapi ada Tuhan Yesus. Tapi dengan iman kau harus menunjukkan ada langkah iman, berjalan datang kepada Tuhan Yesus. Kalau ada saudara yang mau dijamah Tuhan, dipulihkan Tuhan, diampuni oleh Tuhan, disembuhkan oleh Tuhan, menerima mujizat dari Tuhan, mari maju ke depan. Siapa saja, mari saudara, jangan takut, mari. Haleluya, dia sanggup, dia sanggup. Oh, sanggup. Mari, mari, mari. Jangan malu. Tuhan sanggup. Apa saya? Mari, anak-anak muda. Mari, anak-anak muda. Tuhan sanggup pulihkan hidupmu. Mari. Yang terikat dengan minuman keras, judi, mari. Ya, mari. Jangan malu. Tuhan Yesus ada di sini. Tuhan Yesus ada di sini. Oh, haleluya. Lihat ke depan, lihat ke depan. Ya. Mari, saudara. Tuhan sanggup pulihkan engkau. Apa saja. Tuhan sanggup ampuni dosa-dosa. Haleluya. Tuhan mengundang engkau. Mari. Yang letih lesu berbeban berat. Mari. Dia sanggup. Yesus sanggup. Memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Saudara, sebentar kami hamba-hamba Tuhan akan berdoa kepada saudara. Tapi waktu nanti hamba-hamba Tuhan ini menumpangkan tangan, kata saudara, percayalah Tuhan yang menjamah. Kami adalah wakil Tuhan, kami hamba Tuhan. Tapi ada kuasa ketika kami menumpangkan tangan, kata saudara. Percaya Yesus yang mau menjamah saudara. Sekarang saya minta boleh hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan yang boleh bisa satu-satu orang boleh akan berdoa. Mari, mari semua hamba-hamba Tuhan dan ibu-ibu gembala. Masih ada lagi, mari biar cukup satu orang satu. Sekarang saya minta yang maju ke depan ini taruh tangan di mana sakit saudara. Kalau sakit di pinggang, taruh di pinggang. Kalau sakit di hati, di sini. Kalau belum bisa mengampuni, taruh di hati. Kalau suka pusing, taruh di kepala. Kalau ada dosa-dosa di masa lalu, taruh di hati saudara. Nanti hamba Tuhan akan tanya, apa yang mau didoakan? Baik, sekarang silakan hamba Tuhan tanya dulu apa yang mau didoakan. Apakah mungkin ada dosa atau ada sakit penyakit, apa saja. Kan? Oh, Tandu, ya, oke. Tamdai, Jedaya, oke. Tam, ya. Kalau sudah, sebentar hamba Tuhan ini akan berdoa menumpangkan tangan. Tapi saudara taruh tangan di mana sakit itu, ya. Tapi kalau ini taruh aja di sini, ya. Oke. Supaya nanti hamba Tuhan bisa, ya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kita percaya dalam nama Yesus ada kemenangan, ada kesembuhan. Amin. Dalam nama Yesus, haleluya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Haleluya. Dalam nama Yesus Ada kuasa kesembuhan dalam nama Yesus. iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Percaya malam ini ada kesembuhan. Percaya. Amin. Dalam nama Yesus. Percaya, percaya. Dalam nama Yesus. Yesus pulihkan. Dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan?
Segala sakit penyakit dari roh-roh jahat kami tolak dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Dan tidak kembali lagi. Sempurna dalam nama Yesus. Terima kesembuhan. Terima kesembuhan. Dalam nama Yesus. Terima kesembuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Yes. Dalam nama Yesus. Terima kesembuhan. Terima, percaya. Kami percaya Tuhan. Hari ini Tuhan sembuhkan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Nama Tuhan Yesus. Siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus adalah kemenangan. Haleluya. Ya. Puji Tuhan. Haleluya. Sekarang kita mau cek. Sekarang kita mau cek. Saudara, ini iman. Kalau kita punya iman. Nah, sekarang tadi apa yang saudara rasa sakit itu, sekarang dengan iman coba gerakkan. Contohnya, kalau sakit pinggang digerak-gerakkan, masih sakit atau enggak? Yang tadi jalannya susah, coba sekarang gerakkan. Dalam nama Yesus, coba lihat. Coba rasakan. Coba, kalau umpamanya tadi sakit kepala, coba gerak-gerakkan. Nah, kalau sudah mulai terasa, itu tandanya Tuhan sedang bekerja. Tuhan bisa memberikan kesempurnaan. Tapi kalau belum, tak apa-apa. Nanti kita doakan lagi. Tuhan Yesus bisa doakan beberapa kali, orang baru sempurna, gak apa-apa. Nah, tapi sekarang saya mau tanya dulu. Nah, ketika tadi hamba-hamba Tuhan doakan ini, apa yang adakah Bapak Ibu yang di sini sudah mulai rasakan sesuatu? Mungkin terasa seperti dingin, sudah tenang, sudah lega, sudah hilang sakitnya. Nah, sekarang coba yang sudah merasakan itu, coba angkat tangan. Siapa yang sudah merasakan? Baik sedikit, banyak, boleh. Haleluya. Ada? Coba kita dengar dulu. Nah, gimana? Apa yang kamu rasakan tadi sebelum didoakan? Sini di bawah pakai semua. Tapi ini tinggal sedikit lagi sini. Oke. Yang di sini tadi gimana? Dingin. Dingin. Sudah? Sudah masih sakit atau coba? Tidak lagi. Oh, masih ada sedikit. Gak apa-apa, kita doakan. Kamu apa yang kamu rasakan? Udah ada sedikit. Puji Tuhan. Nah, nanti gerakan dalam nama Yesus. Nah, sekarang saya tanya lagi, ada yang sudah atau belum? Kita doa lagi. Ada yang dirasakan? Apa yang tadi apa yang sebelum didoakan, apa yang dirasakan? Saya emosi tadi. Emosi? Saya tak percaya di gereja. Oh, Iya. wah. Dendam sama siapa? Saya pendendam orangnya. Oh gitu. Terus tadi setelah didoakan, apa yang dirasakan sekarang? Sudah tenang. Tepuk tangan saudara. Wah. Ya. Orang kalau datang pada Tuhan Yesus, dia sudah bisa mengampuni, bisa tenang. Haleluya. Ada yang belum? Gak apa-apa, kita akan doakan lagi. Ada? Sudah rasakan? Belum? Ada? Apa yang kamu rasakan? Pinggang pining panasnya. Ini udah urat dia. Haleluya. Tadi panas gak tahan panasnya, sekarang sudah kurang katanya. Haleluya. Yang belum, kita mau berdoa lagi. Belum? Belum. Yang sudah, boleh duduk dulu ya. Percaya nanti yang masih di kepala dulu boleh tetap ya. Yang sudah boleh ya. Nanti kami berdoa lagi. Biar nggak apa-apa. Ya, kita doa lagi dalam nama Yesus sambil langsung didoakan saja. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Apa yang sakit? Percaya Yesus bisa sembuhkan. Ya, percaya ya. Oke, kita berdoa dengan iman. Aku pasti sembuh. Amin. Mari langsung saja. Dalam nama Yesus kami percaya Tuhan. Kami perintahkan segala sakit penyakit keluar. Dalam nama Yesus keluar. Sembuh. Sembuh. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus terima kesembuhan. Pada bilur-bilur nama Yesus kami terima kesembuhan. Haleluya. Sekarang kita dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Dalam nama Yesus. Percaya. Dalam nama Yesus. Terus. Dalam nama Yesus. Haleluya. 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 Haleluya.
Sudah ada perubahan? Yang sini sudah. Haleluya. Satu dulu, kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Tadi dua-dua, satu sudah. Yang ini masih belum kena. Tidak apa-apa. Kita doa. Gimana? Bapak ini gimana? Oh, haleluya. Tadi apa yang dirasakan sebelum kesini? Sakit. Sakit. Apanya sakit? Dada sama punggung. Dada sama punggung. Setelah didoakan apa yang dirasakan? Agak berkurang. Haleluya. Kasih tepuk tangan. Oh, Yesus berkuasa. Terus berdoa. Amin. Itu baru permulaan. Nanti Tuhan pulihkan sempurna. Amin. Oke. Abang ini gimana? Wih, sudah lumayan. Tadi datang ke sini apa yang didoakan sama hamba-hamba? Enggak apa-apa. Gitu ya, masalah hati ya. Puji Tuhan. Saudara, hati yang berat, hati yang berbeban berat Tuhan bisa pulihkan. Amin. Bukan hanya sakit penyakit. Hari ini kita semua mengalami kesembuhan. Amin. Inang pun terus berdoa dalam nama Yesus. Saudara bisa pakai nama Yesus setiap hari, setiap pagi. Anakmu sakit, doakan dalam nama Yesus. Sebelum bawa ke puskesmas, doakan dalam nama Yesus. Kakimu sakit, dalam nama Yesus. Hatimu gak tenang, dalam nama Yesus. Haleluya. Malam ini semua disembuhkan. Boleh kembali, Nang. Inang pasti sembuh total. Amin. Berdoa dalam nama Yesus. Saudara, malam ini Tuhan bekerja dengan luar biasa. Ya, kami datang membawa nama Yesus, kabar baik. Dan kita percaya kita akan membawa sukacita pulang. Ya, kita rindu supaya semua orang-orang di desa Sipinggan, desa-desa sekitar ini akan percaya pada nama Yesus. Tapi saya mau kasih tahu, lebih dari kesembuhan, Tuhan berikan keselamatan. Haleluya. Siapa yang percaya kepada Yesus dengan iman, dia akan menerima hidup yang kekal, sorga. Namamu dicatat di sana. Buat apa kau dapat harta dunia ini kalau engkau nanti masuk neraka? Tapi kau kalau percaya pada Yesus, engkau akan menerima keselamatan masuk sorga. Kami atas nama tim Orel Labora, ya, dengan hamba Tuhan yang hadir, dengan tim, walaupun hujan, tapi puji Tuhan, ada orang-orang datang ke sini untuk mendengar kabar baik. Ya, sukacita. Kami bersyukur, berterima kasih untuk desa ini, kepada kepala desa, perangkat kepala desa. Terima kasih buat Pak Sembiring dan keluarga yang sudah juga membuka pintu. Kami makan tadi di rumah. Terima kasih Pak Sembiring.